Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas RB akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas besar pengetahuan bahan agroindustri yang berjudul pengolahan ikan tuna. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Manurung sebagai moderator dan teman saya. Ini Aris Dianto. Saya Hanum April Maulidina. Saya Kasbil Sumantoro Nawaban. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Deni. Ikan tuna adalah kelompok ikan laut yang termasuk dalam famili Scombridae yang dikenal karena ukurannya yang besar dan nilai komersialnya yang tinggi sebagai sumber makanan. Tuna adalah ikan yang sangat dinamis dan dapat berenang dengan kecepatan tinggi. Mereka tersebar luas di berbagai perairan di seluruh dunia, mulai dari Samudra Atlantik hingga Pasifik. Tuna biasanya diburu untuk dagingnya yang enak dan nutrisinya yang tinggi. Serta untuk produk-produk seperti kaleng tuna, tuna juga merupakan ikan yang penting dalam industri perikanan global dan sering menjadi subjek perhatian dalam upaya pelestarian sumber daya laut karena beberapa spesiesnya terancam punah akibat penangkapan yang berlebihan. Berikut beberapa informasi terkait ikan tuna. Seperti jenis-jenis ikan tuna, ada tuna sirip biru atau bluefin tuna, tuna sirip kuning atau yellowfin tuna, tuna mata besar atau big A tuna, tuna albacore, tuna sirip hitam, atau blackfin tuna. Berikut beberapa pemanfaatan ikan tuna. Ikan tuna banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan seperti kaleng, sashimi, sushi, dan lain-lain. Selain itu, ikan tuna juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri lain, seperti kosmetik, farmasi, dan pakan ternak. Produksi ikan tuna merupakan salah satu komoditas perikanan tangkap terbesar di dunia. Beberapa negara-negara produsen tuna terbesar di dunia antara lain Indonesia, Jepang, Spanyol, Taiwan, dan Korea Selatan. Indonesia merupakan salah satu produsen tuna terbesar di dunia dengan produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Selanjutnya, ada manfaat ikan tuna. Ikan tuna memiliki banyak manfaat, baik segi kesehatan maupun kegunaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, ada manfaat ikan tuna untuk kesehatan. Pertama, ada kaya nutrisi. Ikan tuna kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi kesehatan. Ia mengandung vitamin B12, niacin, vitamin D, selenium, dan omega-3 asam lemak. Yang kedua, baik untuk jantung. Kandungan omega-3 dalam ikan tuna dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, serta mencegah penyakit jantung. Ketiga, meningkatkan fungsi otak. Omega-3 dalam ikan tuna dapat meningkatkan fungsi otak, membantu perkembangan otak pada anak-anak, dan mencegah penurunan fungsi kognitif pada usia tua. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Ikan tuna mengandung vitamin D dan mineral seperti kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan selenium dalam ikan tuna dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari infeksi. Selanjutnya, ada manfaat ikan tuna untuk kegunaan. Yang pertama, ada bahan makanan. Ikan tuna banyak digunakan sebagai bahan makanan, baik dalam bentuk segar, kalengan, maupun olahan lainnya, seperti sashimi, sushi, dan lain-lain. Yang kedua, ada industri perikanan. Ikan tuna merupakan komoditas penting dalam industri perikanan global dengan nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, ada bahan baku industri. Selain sebagai bahan makanan, ikan tuna juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada umpan memancing. Ikan tuna sering digunakan sebagai umpan dalam kegiatan memancing ikan-ikan besar lainnya. Yang kelima, ada konservasi lingkungan. Pengelolaan ikan tuna yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya ada produk olahan ikan tuna. Salah satu produk olahan dari ikan tuna adalah abon. Abon ikan tuna adalah hidangan olahan dari daging ikan tuna yang dimasak dan diolah hingga menjadi serat-serat halus dan kering. Proses pembuatan abon ikan tuna melibatkan pemasakan daging ikan tuna, penggilingan, dan pengeringan hingga tingkat kekeringan yang diinginkan. Setelah itu, abon ikan tuna biasanya diberi tambahan bumbu dan rempah-rempah untuk memberikan cita rasa khas. Abon ikan tuna seringkali menjadi cemilan yang populer dan juga bisa dijadikan sebagai tambahan dalam hidangan seperti nasi atau bubur. Selain lezat, abon ikan tuna juga kaya akan protein dan nutrisi dari ikan tuna.
Berikut beberapa produk lain dari olahan ikan tuna. Yang pertama itu bakso ikan tuna, kedua nugget ikan tuna, ketiga otak-otak ikan tuna, dan yang keempat itu tepung ikan tuna. Berikut adalah poster dari abon ikan tuna yang merupakan produk unggul dari pengolahan ikan tuna. Selanjutnya adalah pohon industri dari ikan tuna. Ikan tuna dapat dimanfaatkan menjadi 3, yaitu sebagai ikan hidup, ikan utuh, dan ikan olahan. Ikan utuh dibagi menjadi 2, yaitu ikan segar dan ikan beku. Ikan olahan dibagi menjadi 2, yaitu daging ikan filet. Yang kedua yaitu limbah, yaitu bagian dari kepala, jeroan, tulang, dan sirip. Bagian dari ikan filet dapat diolah menjadi 4, olahan, yaitu nugget, bakso, otak-otak, dan juga abon. Pada limbah atau kepala, jeroan, tulang, sirip dapat diolah menjadi 3, yaitu tepung ikan, stik, dan pupuk organik bokasi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah ikan tuna adalah salah satu jenis ikan laut yang sangat populer dan bernilai ekonomi tinggi. Tuna merupakan sumber protein hewani yang kaya akan nutrisi, termasuk asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral. Pengelolaan ikan tuna telah menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Salah satunya adalah abon ikan tuna. Abon ikan tuna merupakan produk olahan yang populer, bergizi, dan memiliki potensi pasar yang baik, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh lainnya yaitu bakso, nugget, otak-otak, tepung ikan, stik, dan pupuk organik bokasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan baik dalam perkataan kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih.